Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tadi saya baru lihat juga banyak yang join juga. Oke, saudara siap dengar firman Tuhan? Boleh tampilkan dulu digital reaction-nya. Oke, boleh tampilkan dulu kembali ke gambar galeri, silakan. Oke, saudara, kita tidak akan melakukan pengumuman dulu. Pengumuman tolong akan ada di akhir daripada fellowship ini. Tetapi pastikan, oke, dan juga nanti kita akan berdoa untuk bangsa di akhir daripada setelah kita melakukan perjamuan kudus. So pastikan Bapak Ibu Saudara, setelah firman selesai dibagikan, saya mohon untuk tidak terburu-buru keluar daripada Zoom service kita. Oke, so pagi hari ini saya percaya kita siap dengar firman Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa, yang kuat sekali akan dibagikan oleh Koan dari Cirebon. Dan saya lihat Koan telah bergabung bersama-sama dengan kita. So, siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara, karena kita akan sama-sama duduk diam dan belajar. Oke, Koan, saya persilakan waktunya kepada Koan. Silakan Koan. Oke, selamat siang UCC, senang sekali. Dalam kesempatan ini saya kembali bisa sampaikan firman Tuhan tentunya ya. Oke. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari mengapa saya sebentar akan menyampaikan materi ini. Jadi hari Kamis yang lalu saya share di Estafet Community dan di situ saya share tentang 3 level doa. Dan ternyata setelah selesai saya menyampaikannya, hari Jumatnya ada hal yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan kepada saya. Dan itu sebabnya ketika Tuhan singkapkan ini saya jadi sadar bahwa betapa pentingnya kebenaran ini, karena kebenaran yang saya sebentar bagikan ini benar-benar akan mengubah perspektif kita. Dan saya mempercayai bahwa jika saudara semua sungguh-sungguh dengar, nangkap, dan mengerti, maka saya meyakini bahwa kehidupan doa kita pasti akan berubah. Oke, jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari pelajaran yang hari Kamis lalu saya sampaikan. Jadi saya berharap kalau saudara punya waktu, alangkah baiknya untuk saudara dengar pengajaran yang sudah diupload hari ini dari channel CKC Cirebon. Oke, nah judul dari sharing yang saya sebentar bagikan adalah pelajarannya adalah berjudul redefinisi jawaban doa. Oke. Nah, mengapa saya memilih judul redefinisi jawaban doa? Karena ternyata ada banyak sekali orang-orang percaya yang nggak memahami ini ya. Oke, sebentar. Ya, mengapa saya beri judul redefinisi jawaban doa? Nah, sebelum kita lihat dan sebelum kita belajar dari beberapa ayat, maka ada 2 survei yang saya pikir penting untuk kita semua mengetahuinya, karena survei ini minimal akan menjadi cermin bagi kita. Jadi saya berharap setiap kita yang mendengar kebenaran ini akan bercermin dari survei ini. Nah, survei apakah itu? Nah, yang pertama, ada sebuah survei yang diadakan di Amerika yang dilakukan oleh penerbit rohani Sondervan. Dan penerbit rohani ini mengadakan jajak pendapat lewat website mereka, dan ternyata ada 678 responden yang mengikuti survei ini. Dan ternyata survei ini adalah untuk mengetahui tentang kehidupan doa dari responden ini. Nah, 678 mengikuti survei ini, dan ternyata dari hasilnya sangat memprihatinkan. Mengapa saya katakan hasilnya sangat memprihatinkan? Karena dari 678 responden, ternyata hanya 23 orang yang sungguh puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Saya terkejut, saya prihatin. Tapi ternyata ini adalah merupakan cerminan dari kehidupan doa banyak kita. Dari 678 responden, ternyata hanya 23 orang yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Berarti dengan kata lain, mayoritas sebenarnya tidak mengalami kepuasan dengan doa mereka. Berarti dengan kata lain juga, berarti mayoritas sebenarnya bermasalah dengan kehidupan doa mereka. Nah, sedih rasanya sebagai orang Kristen kita sudah diajar dari sekolah minggu tentang betapa pentingnya doa.
Kita sudah diajar dari kecil tentang betapa sebenarnya doa kita ini punya kuasa yang luar biasa. Tetapi yang ironis ternyata memahami, mengerti bahwa doa itu penting, doa itu punya kuasa, tapi ternyata tidak membuat kita rajin berdoa atau menyukai doa ternyata. Nah, itu survei yang pertama. Survei yang kedua adalah sebuah survei di tahun 2005 ternyata terhadap lebih dari 800 gembala sidang di Amerika. Tadi 678, ini bukan yang survei pertama tadi bukan level pemimpin, tapi ternyata survei yang kedua ini khusus menyasar tentang kehidupan pemimpin atau gembala-gembala di Amerika. Dan ternyata dari 800 responden yang mengikuti survei ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, sangat mengejutkan, karena ternyata hanya 16% yang mengatakan bahwa mereka ini sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Nah, itu berarti menyisakan 84% yang merasa tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Coba bayangkan, kembali ternyata mayoritas orang-orang Kristen sebenarnya bermasalah dengan kehidupan doanya. Tidak puas dengan kehidupan doanya. Bayangkan survei yang kedua ini tataran gembala. Makanya saya bilang, kalau 800 gembalanya saja sebenarnya bermasalah dengan kehidupan doa mereka, maka pertanyaannya bagaimana kondisi dengan jemaatnya? Jika para pemimpin saja sebenarnya bermasalah dengan kehidupan doa, maka permasalahannya bagaimana sang pemimpin itu bisa mengajar, bisa menjadi teladan dalam kehidupan doa mereka buat anak-anak rohaninya, buat jemaatnya, buat orang-orang yang dimuridkan. Pertanyaannya adalah, sebagai pemimpin-pemimpin komsel, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, sebagai bapak-bapak rohani, apakah permasalahannya anak-anak kita telah belajar tentang kehidupan doa dari kehidupan kita? Nah, sedih rasanya bahwa ternyata ada banyak pemimpin-pemimpin ternyata tidak menjamin juga kehidupan doanya juga luar biasa. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa judulnya adalah redefinisi jawaban doa. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin ini. Bahwa penyebab orang malas berdoa ternyata karena banyaknya doa tetapi tidak ada hasilnya. Saya ulang ya. Sebenarnya kalau kita ditanya dan kita mau jujur, maka sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita malas berdoa? Sederhana sebenarnya. Karena banyaknya doa tetapi tidak ada hasilnya. Bayangkan, jika kita melakukan satu hal secara konsisten, tapi semua itu tidak membuahkan hasil, tidak ada manfaatnya buat kita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita termotivasi untuk bisa konsisten? Tentu kita akan mulai goyang, kita akan mulai goncang. Kenapa? Kita akan meragukan, ini diterusin nggak sih? Karena kok nggak ada hasilnya. Nah, masalahnya saya melihat bahwa penyebab orang malas berdoa, karena banyaknya doa mereka, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itulah yang membuat akhirnya orang itu akhirnya ambigu dengan kehidupan doanya. Satu sisi kita meyakini bahwa doa itu penting, tapi kita ternyata tidak melakukannya secara serius gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini. Banyaknya blunder-blunder atau masalah-masalah dalam kehidupan kita sebenarnya bukan karena kita tidak berdoa. Saya ulang ya. Coba perhatikan ini. Banyaknya blunder-blunder dalam kehidupan kita sebenarnya bukan karena kita ini sebenarnya tidak berdoa loh. Tapi karena doa kita sebatas pemberitahuan kepada Tuhan. Makanya saya ingin kita mulai meredefinisi tentang pemahaman kita tentang jawaban doa. Jadi kalau ditanya orang-orang ini lagi dirundung masalah, sedang ada dalam masalah besar, pasti tanyakan ke mereka. Apa mereka sudah berdoa? Pasti mereka sudah berdoa. Tapi ternyata kehidupan doa mereka tidak mengubah. Nah sekarang, selanjutnya ya, coba lihat ini. Keluhan dari banyak orang yang saya jumpai adalah, saya sudah berdoa, tapi mengapa keadaan tetap tidak berubah? Makanya naif banget ya kalau kita memberi nasihat kepada orang yang bermasalah dan nasihat kita gini, doa gitu. Atau mungkin pertanyaannya, udah berdoa belum? Karena mengapa saya katakan naif? Karena sebenarnya mereka pasti udah berdoa sebenarnya. Dan benar, di lapangan saya menemukan keluhan-keluhan ini, dan jangan-jangan keluhan ini juga sebenarnya menjadi keluhan pribadi kita. Bahwa keluhan dari banyak orang, saya sudah berdoa, tapi mengapa keadaan tetap tidak berubah? Nah sekarang, mengapa ternyata mayoritas banyak orang percaya tidak menyukai doa? Tidak mencintai doa. Kehidupan doa kita benar-benar cuma hanya formalitas kok. Kita benar-benar tidak punya kehidupan doa pribadi yang menggairahkan, yang luar biasa sebetulnya.
Kita cuma hanya doa karena formalitas. Sebagai pemimpin masa nggak doa gitu. Sebagai orang Kristen masa nggak doa. Tapi sebenarnya kita nggak benar-benar menikmati, kita nggak enjoy dengan kehidupan doa kita. Nah sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini, bahwa saya melihat banyak sekali orang percaya merasa saat berdoa kepada Tuhan itu seperti sedang berbicara dengan tembok. Saya ulang ya, coba, saya nggak tahu, saudara nangkap ini nggak? Banyak orang percaya merasa saat berdoa sama Tuhan itu, atau berdoa pada Tuhan itu, seperti sedang berbicara dengan tembok. Nah sekarang pertanyaannya, pernah ngomong sama tembok capek? Kenapa kita capek? Karena tembok itu nggak pernah bisa ngasih feedback sama kita. Bayangkan, beda kalau kita sedang ngobrol sama seseorang dan orang itu adalah sahabat kita, maka ada timbal balik, ada komunikasi. Nah, waktu ada komunikasi, maka enjoy percakapan kita. Nah, masalahnya dari banyak orang-orang percaya, merasa saat berdoa sama Tuhan itu atau kepada Tuhan itu seperti kita sedang berbicara dengan tembok, di mana kita ngomong sama Tuhan, kita bahkan mulut kita udah berbusa sepertinya, tapi sepertinya tidak ada respon apa-apa. Dan disitulah akhirnya apa yang terjadi? Kita bermasalah dalam kehidupan doa kita. Nah sekarang, sadarkah kita bahwa doa itu sebenarnya bukanlah alat untuk membuat Tuhan mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita? Saya ulang ya. Sadarkah kita bahwa doa itu bukanlah alat untuk membuat Tuhan mengubah keadaan yang tidak kita sukai, keadaan yang sungguh-sungguh menyiksa kita, kondisi yang sungguh-sungguh membuat kita menderita. Doa itu bukan alat untuk membuat Tuhan mengubah semua itu sesuai dengan keinginan kita. Karena sebenarnya esensi dari doa adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ini penting saya pikir. Karena banyak orang percaya sebenarnya yang nggak puas dengan kehidupan doa. Karena kita cuma memaknai doa sebatas sarana untuk mengubah keadaan kita. Dan tentu tanpa sadar kita sedang pinjam tangannya Tuhan untuk mengubah keadaan yang tidak bisa kita ubah. Padahal sebenarnya doa harus dipahami bukan sebagai alat untuk mengubah keadaan kita, tapi doa adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, mengapa saya memberi judul redefinisi jawaban doa? Nah, saya ajak saudara lihat poin ini. 3 jawaban doa yang sering diajarkan dari sejak kita kecil, atau mungkin sejak remaja, teens, youth gitu. Di mana kita sudah diajar ada 3 macam jawaban doa yang sering kita dengar, yaitu apa? Jawaban ya, di mana Tuhan mengabulkan. Terus jawaban doa yang kedua adalah tidak, kata Tuhan, di mana Tuhan tidak mengabulkan. Yang ketiga adalah tunggu, katanya. Nah, 3 jawaban doa itu yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Di mana jawaban doa dipahami ya, tidak, dan tunggu. Nah, sekarang menurut saya, kita harus mulai meredefinisi ulang tentang apa sih jawaban doa. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena, coba perhatikan ini. Selama ini, jawaban doa dipahami sebagai apa yang Tuhan lakukan terhadap permintaan kita. Dan bukan apa yang Tuhan katakan atas permintaan kita. Ayo coba jujur ya. Selama ini jawaban doa yang kita pahami adalah apa yang Tuhan lakukan terhadap permintaan kita. Dikabulin nggak ya? Dikasih nggak ya? Gitu kan? Itu jawaban doa yang kita pikir. Oh, nggak dikasih. Oh, kayaknya Tuhan bilang tunggu. Kayaknya kalau belum diberi, belum dikasih, kayaknya Tuhan berkata tunggu deh. Nah, selama ini jawaban doa dipahami sebatas apa yang Tuhan lakukan terhadap permintaan kita. Padahal seharusnya jawaban doa dipahami sebagai apa yang Tuhan katakan. Perhatikan, bedakan antara apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan katakan atas permintaan kita. Nah, jawaban doa itu ya, tidak, tunggu. Itu yang ada. Padahal sebenarnya yang saya mau luruskan adalah jawaban doa itu adalah apa yang Tuhan katakan atas permintaan kita. Nah, saat saya mempersiapkan materi ini, saya diingatkan ayat ini. Coba, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 ini bicara tentang jawaban doa loh, saudara. Ini janji jawaban doa. Perhatikan, Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku. Atau dalam bahasa bebasnya, berdoalah kepadaku. Dan Tuhan janji, maka aku akan menjawab engkau. Wow, jadi Tuhan ingin supaya kita minta, dan waktu kita minta, Tuhan bilang Tuhan akan jawab. Jawaban doa yang dimaksud Tuhan apa sih? Perhatikan gini, apakah sakit jadi sembuh, bangkrut jadi kaya, gitu?
Apa? Sedih dari senang jadi senang? Apa itu jawaban doa? Perhatikan ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Coba, saya kembali ke tadi. Selama ini jawaban doa dipahami sebagai apa yang Tuhan lakukan terhadap permintaan kita. Bukan apa yang Tuhan katakan atas permintaan kita. Nanti saya jelaskan ya, lebih jelas lagi nanti di poin-poin berikutnya. Makanya dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut. Saya tertarik dengan kata menyahut. Akan ku beritahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, serta memberitahukan kepadamu rahasia mengenai perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui dan tidak dapat kau pahami. Nah sekarang, apa yang perlu kita perbaiki dalam pemahaman kita tentang definisi jawaban doa? Perhatikan ini. Hentikan menebak-nebak, meraba-raba, atau berasumsi mengenai apa kira-kira yang menjadi tanggapan Tuhan atas permohonan kita. Saya pikir kita perlu bertobat di area ini. Kita perlu berubah di area ini. Bahwa hentikan nebak-nebak, ngeraba-raba. Oh, kayaknya sih iya, kayaknya tidak, kayaknya tunggu deh. Enggak bisa. Jawaban doa itu enggak dipahami, enggak boleh dipahami sebagai itu. Makanya saya bilang, hentikan, stop menebak-nebak, meraba-raba, atau berasumsi mengenai apa kira-kira yang menjadi tanggapan Tuhan atas permohonan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin menanggapi. Bukan cuma hanya ingin melakukan apa yang kita minta, tapi Tuhan ini ingin merespon. Tuhan ingin memberi tanggapan atas permintaan atau kerinduan atau permohonan kita. Nah, kenapa saya katakan hentikan menebak-nebak dan meraba-raba atau berasumsi mengenai apa kira-kira yang menjadi tanggapan Tuhan atas permohonan kita. Saya tunjukkan poin berikut ini. Karena ini penting, saudara. Boleh saja kita ini bisa merasa benar. Tapi ternyata ada kesalahan yang Tuhan ingin kita bereskan. Dan sebelum itu belum dibereskan, maka belum ada keadaan yang berubah. Makanya saya bilang, betapa pentingnya waktu kita doa, kita harus tahu tanggapan Tuhan atas doa kita itu apa. Perhatikan ya, boleh saja kita merasa benar. Oh, saya ngerasa benar kok. Tapi ternyata jangan-jangan ada kesalahan yang Tuhan ingin kita bereskan. Tetapi saya bilang sebaliknya. Tapi bisa saja kita merasa bersalah. Kan ada orang-orang percaya, kayaknya ada dosa deh ya, kayaknya ada kesalahan deh. Apa ya? Makanya tadi saya bilang, berhenti nebak-nebak, berhenti meraba-raba, berhenti berasumsi. Makanya saya bilang, boleh saja kita merasa benar, tapi ternyata jangan-jangan ada kesalahan yang harus kita bereskan. Dan Tuhan tunggu untuk kita bereskan itu dulu. Baru Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tapi bisa saja kita merasa bersalah, kita terintimidasi, kan kita bilang kayaknya ada salah ya, apa ada salah ya? Nah, saya bilang jangan nebak-nebak juga, karena bisa saja kita merasa bersalah, tapi sebenarnya kita sudah benar di mata Tuhan. Nah, betapa pentingnya kita ngerti tanggapan Tuhan. Jawaban doa itu adalah tanggapan Tuhan. Makanya dari kita mendengar apa yang jadi responnya, kita jadi tahu bedain kapan kita bertahan dan kapan kita berubah. Nah, masalah dari banyak orang Kristen yang saya jumpai di lapangan selalu nebak-nebak. Saya tanya, udah doa belum? Sudah doa, udah banyak berdoa, udah sering doanya. Lalu saya bilang, Tuhan ngomong apa? Tanggapan Tuhan atas doamu itu apa? Karena ini penting. Sekarang, sadarkah kita bahwa mengetahui apa yang menjadi tanggapan Tuhan sangatlah penting? Jadi yang saya tanyakan bukan saudara sudah berdoa atau belum. Yang saya tanyakan hari ini adalah apa tanggapan Tuhan atas doa-doamu selama ini? Oke, mengetahui apa yang menjadi tanggapan Tuhan sangatlah penting. Apa yang menjadi jawaban Tuhan itu ternyata penting. Saya akan tunjukkan dengan cepat beberapa contoh di Alkitab yang bisa menjadi contoh yang akan membuka pemahaman kita lebih dalam. Yang pertama, masih ingat peristiwa Keluaran 14 ayat 15 sampai 16? Peristiwanya adalah saat itu Musa diperhadapkan pada satu masalah yang sangat besar, di mana tentara Firaun sedang mengejar mereka, dan di hadapannya adalah laut yang terbentang. Bisa bayangkan situasi yang sangat panik seperti itu. Dan benar-benar orang-orang Israel pada saat itu panik sekali. Nah, sebagai pemimpin, tentu Musa under pressure banget. Lalu, apa yang dilakukannya? Yang dilakukan sama seperti kita.
Dia berseru-seru, dia berdoa. Dia berdoa sama Tuhan. Dari mana kita bisa tahu dia berdoa? Walaupun nggak dicatat. Kita bisa tahu dalam ayat Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Berarti kalau sampai Tuhan bilang, kenapa kamu teriak-teriak gitu? Berarti sebenarnya Musa sedang berseru-seru sama Tuhan. Apa yang menjadi seruannya? Meminta pertolongan Tuhan, meminta mujizat. Ini kan yang terjadi dalam hidup banyak orang Kristen hari-hari ini. Tetapi ternyata saya bilang jawaban doa itu bukan apa yang Tuhan lakukan, tapi apa yang jadi tanggapan Tuhan atas doa kita, atas permintaan kita. Nah, di sini Musa dengar tanggapan Tuhan. Jawaban Tuhan, apa coba perhatikan ini? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, nah ini tanggapan Tuhan, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah berarti dengan kata lain, bayangin kalau Musa nggak dengar tanggapan Tuhan. Wah terus berseru-seru tuh, berseru-seru, berteriak-teriak, berdoa sampai nangis-nangis mungkin. Waduh tambah stres gitu, doa teriak-teriak. Padahal ternyata kembali, jawaban doa itu adalah bukan apa yang Tuhan lakukan atas doa kita, tapi apa yang jadi tanggapan Tuhan atas doa kita. Banyak kali kita tuh kurangnya bukan kurang berdoanya, kurang dengar tanggapan Tuhan atas doa kitanya. Itu masalahnya. Nah, contoh yang kedua dengan cepat ya. Saudara pernah menyadari bahwa selama ratusan tahun bangsa Israel mendoakan pemulihan kerajaan Israel? Karena saat itu kerajaan Israel itu porak-poranda. Pada zaman Daud, pada zaman Salomo, itu kerajaan Israel itu benar-benar lagi jaya-jayanya. Tapi setelah itu, raja demi raja diganti, sampai akhirnya terjadi degradasi moral, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka menyembah berhala, dan akhirnya kerajaan itu hancur. Nah, sekarang, sebagai bangsa Israel, mereka berdoa. Buat apa? Buat pemulihan kerajaan Israel. Nah, sekarang, mereka berdoanya bukan sebulan, 2 bulan loh. Mereka doanya bukan seminggu, 2 minggu loh. Saya catat ratusan tahun. Nah, bayangkan perasaan mereka dengan pokok doa ini. Udah doa buat pemulihan bangsa kerajaan Israel, tapi kok kayaknya nggak dijawab-jawab ya. Coba, kalau kita ada di posisi itu gimana? Kita malas berdoa? Atau kita ngeraba-raba? Kayaknya apa ya? Kenapa ya? Kok Tuhan nggak mulihin kerajaan Israel? Nah, makanya saya bilang jangan nebak-nebak. Jangan meraba-raba. Dengar Tuhan nanggapi apa. Nah, yang saya catat di sini adalah berdasarkan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, puncaknya adalah ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Nah, di momen itu ternyata murid-muridnya bertanya. Ayat 6, Kisah Rasul pasal pertama ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi saya tulis di sini ya, bertumbuhlah dari doa yang meminta menjadi doa yang bertanya. Saya ulang ya, ini penting. Bertumbuhlah dari doa yang sekedar meminta Tuhan menolong, meminta Tuhan bekerja, meminta Tuhan untuk mengubah. Berhenti doain seperti itu, tapi mulai doa yang bertanya. Jangan cuma area situ aja dong, ayo tumbuh dong. Makanya bertumbuh dari doa yang meminta menjadi doa yang bertanya. So, kalau cuma minta terus, kalau saudara nggak dengar tanggapannya, waduh, saudara akan makin kecewa. Kenapa? Kok kayaknya ngomong seperti ngomong sama tembok ya? Saya mau bilang, Tuhan sama tembok itu beda. Tembok nggak bisa merespon, tapi Tuhan itu bukan hanya bisa, tapi sangat ingin merespon. Nah, perhatikan ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, pada masa sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi itu pertanyaan mereka. Kenapa mereka tanya? Karena ini doa bangsa Israel udah ratusan tahun. Makanya dia tanyakan itu, mereka tanyakan sama Yesus. Ingat, redefinisi jawaban doa. Ayat yang ke-7. Jawabnya. Dipulihin? Saat itu juga tidak. Jawabnya. Ini tanggapan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, coba bayangin, kalau murid-muridnya nggak sempat tanya sama Yesus, lalu Yesus terangkat ke sorga dan nggak sempat tanya, kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan terus mendoakan pemulihan kerajaan Israel. Tapi ketika mereka berdoa sama Tuhan, terus Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti dengan kata lain Tuhan Yesus bilang gini, ini bukan saatnya. Saatnya sekarang ini kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus akan turun dan kamu akan jadi saksiku di mana-mana.
Berarti dengan kata lain, betapa pentingnya kita dengar tanggapan Tuhan. Sebab kalau kita nggak dengar tanggapan Tuhan, kita jadi makin frustasi. Kita menduga, berasumsi Tuhan itu pokoknya nggak dengar. Tuhan tuh nggak peduli. Saya mau bilang, dengar tanggapannya. Itu penting sekali. Kalau enggak, kita jadi bingung. Nah, banyak orang yang bingung. Nah, sekarang, contoh yang ketiga dengan cepat ya. Bagaimana dengan Ayub? Apa jadinya jika Ayub tidak mendengar tanggapan Tuhan tentang doa-doanya? Tentu kita tahu kisahnya, bahwa Ayub mengalami benar-benar masalah yang sangat besar, habis-habisan lah. Dan kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya Ayub itu sebenarnya nggak salah ya. Sampai akhirnya ketika sahabat-sahabatnya datang, nengok dia, jenguk dia, dan akhirnya terjadi perdebatan, akhirnya Ayub kepancing. Akhirnya mereka berdebat tentang Tuhan. Justru itu akhirnya tanpa sadar Ayub kepleset dalam ngomong yang salah tentang Tuhan. Kita bisa teliti itu dalam kitab Ayub. Tetapi yang luar biasa, di dalam Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai yang keempat. Jadi waktu Ayub ngomong tentang Tuhan, dia doa sama Tuhan. Lalu Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dari situ, dari Ayub pasal 38, di situ Tuhan mulai memberi tanggapan atas doa-doa Ayub, atas omongan-omongan Ayub tentang Tuhan. Tuhan mulai jawab. Di situ apa yang terjadi? Puncaknya dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, jadi waktu dia dengar tanggapan-tanggapan Tuhan, dia sadar apa yang dia sadari. Banyak yang salah persepsi dia tentang Tuhan. Nah, gimana bisa tahu dia salah persepsi tentang Tuhan? Karena Tuhan dengan memberikan tanggapan. Makanya Ayub 42 ayat 6 bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kembali lewat poin ini, saya pikir pelajaran ini kelihatannya sederhana, tapi nggak sesederhana apa yang saudara pikir. Kayak tadi di awal saya katakan, kalau kita dengar baik-baik dan Roh Kudus mewahyukannya, maka saya jamin bahwa kehidupan doa kita pasti akan berubah. Dari yang mati jadi hidup kembali, dari yang malas jadi bergairah kembali. Karena doa adalah sesuatu yang mengasihkan sebetulnya, menggairahkan. Nah, contoh yang terakhir yang saya catat dalam Alkitab adalah ini. Bagaimana dengan Paulus? Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, Paulus itu sama seperti kita. Kalau kita menghadapi masalah, lalu kita berdoa. Itu pun yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengalami masalah, masalahnya berat banget. Dia mengalami duri dalam daging. Itu membuat dia menderita banget. Dan waktu dia menderita, lalu dia doa sama Tuhan. Apa isi doanya? Doanya simpel. Tuhan, angkat deh duri ini. Kesiksa banget nih saya ini. Menderita banget nih. Tuhan tolong deh. Kalau Tuhan nggak tolong, nggak bisa masalahnya. Itu doanya Paulus. Nah, perhatikan ini. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi dia udah doa 3 kali. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa bedanya Paulus sama kita? Bedanya ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Paulus dengar jawaban Tuhan kepadanya. Sedangkan banyak kita masih bermasalah dengar jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Nah, perhatikan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, perhatikan, sebab itu. Kenapa ada kata sebab itu? Sebab Paulus ngerti jawaban atau tanggapan Tuhan atas doanya. Dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam ayat 10 katakan, aku senang dan rela dalam kelemahan. Loh, saya kaget. Loh, kenapa kok rela? Dulu nggak rela kok. Tadinya protes kok, tadinya minta Tuhan tolong kok. Tapi sekarang kok di dalam daging itu kok disyukuri. Nah, coba perhatikan. Karena Paulus mendengar tanggapan Tuhan. Makanya coba perhatikan ayat 8. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 8? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Pertanyaan saya bagi saudara, kenapa Paulus berdoa 3 kali? Kenapa dia tidak berdoa cukup 2 kali? Kenapa dia nggak berdoa 100 kali seperti kita, 1000
kali, 1.000.000 kali. Kenapa dia cuma berdoa 3 kali? Simple. Waktu dia doa yang pertama, supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, nggak ada respon apa-apa. Makanya dia doa lagi. Doa yang kedua, nggak ada respon apa-apa dari Tuhan. Makanya dia doa yang ketiga. Waktu dia doa kali yang ketiga, Tuhan ngerespon. Di situ dia bilang, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Begitu Tuhan ngerespon, Paulus jadi ngerti, oh ini toh masalahnya yang sebenarnya saya sedang hadapi. Bahwa yang saya pikir masalah, ternyata itu adalah bentuk kebaikan Tuhan, di mana itu menolong saya untuk nggak sombong. Makanya hari ini, coba bayangin, kehidupan doa Paulus efektif. Kenapa? Karena dia dengar tanggapan Tuhan. Dia dengar jawaban doanya Tuhan. Jawaban doanya dari Tuhan. Lihat ini. Sadarkah kita bahwa perspektif itu mengubah tidak rela menjadi rela? Keluhan menjadi bersyukur? Bukankah ini yang dilakukan oleh Paulus? Dia nggak rela mengalami duri dalam daging. Tapi waktu dia dengar jawaban doanya, di mana Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia berubah jadi rela loh. Terus, yang tadinya dia ngeluh, aduh dia bilang, nggak enak banget. Ketika Tuhan mulai memberikan tanggapannya, maka di situ dia mulai berubah bersyukur. Hari ini, yang kurang dari kita itu bukan kurang doanya. Yang kurang dari kita adalah mengerti dan mengetahui tanggapan Tuhan atas doa-doa kitanya. Nah, lihat ini. Doa membuat kita tahu apa yang menjadi kehendak dan perspektif Tuhan. Dan membuat kita tahu bagaimana bukan hanya bersikap yang benar, tapi bersikap yang tepat. Saya ulang ya, dari kehidupan Paulus tadi, doa membuat kita jadi tahu apa yang sebenarnya jadi kehendak dan perspektif Tuhan. Dan membuat kita jadi tahu bagaimana bersikap yang tepat. Nah, hari-hari ini mungkin kita udah ngedoain pemulihan keluarga, pertobatan orang tua, pertobatan pasangan. Pokoknya kita udah doa banyak. Tapi sepertinya kok kayaknya nggak ada hasilnya. Kok keadaan nggak berubah-berubah. Saya mau bilang, jangan cuma terus berdoakannya, tapi nantikan dan dengar tanggapan Tuhannya. Karena ini jadi penting buat kita. Nah, lihat ini. 3 hal yang membuat doa dipandang sebatas pemberitahuan. Kita cuma ngasih tahu doang. Udah nggak mikirin Tuhan respon apa sama kita. Nah, kenapa ada banyak orang seperti itu? 3 hal yang saya catat yang membuat doa dipandang sebatas pemberitahuan. Yang pertama, menurut saya, karena ketidakpercayaan bahwa kita dapat mendengar tanggapannya, dapat mendengar suaranya, dapat mengenali suaranya. Dan sesungguhnya Tuhan pun sebenarnya sangat ingin mendengar dan mengetahui tanggapannya kok. Tuhan pun sangat ingin kita mendengar dan mengetahui tanggapannya. Misalnya banyak orang percaya bimbang. Bener nggak ya saya tuh bisa dengar? Saya mau bilang, kalau engkau anaknya, engkau bisa dengar kok sebenarnya. Yang kedua, ketidaksabaran menantikan tanggapannya atas permintaan kita. Kita nggak sabar, kita pengen langsung dijawab. Saat itu kita begitu ngomong selesai, jawab Tuhan. Enggak, ada waktunya Tuhan nggak jawab saat itu juga. Tapi pasti dijawab kok, pasti ditanggapi kok. Oke, sekali berpaulus aja baru ditanggapi di doa yang ketiga kok. Sekali berpaulus loh saudara, baru ditanggapi dari doa yang ketiga. Oke, coba yang perhatikan yang ketiga. Apa hal yang ketiga yang membuat doa dipandang sebatas pemberitahuan? Menurut saya, karena tidak menganggap tanggapannya itu penting sekali untuk kita ketahui. Nah, banyak kali jangan-jangan kita bermasalah di yang ketiga ini. Kenapa membuat doa dipandang sebatas pemberitahuan? Karena kita tidak menganggap tanggapan Tuhan itu penting sekali untuk kita ketahui. Makanya kita hidup dengan asumsi. Kita jadi tawar hati sama Tuhan. Kita tawar hati dengan doa. Di mana kita bilang, udah dia percuma, nggak ada hasilnya. Saya mau bilang, kalau kita udah doa banyak untuk sesuatu dan sepertinya nggak ada hasilnya, curigai. Jangan-jangan yang kau perlu lakukan adalah dengar tanggapannya. Kesimpulan saya di poin ini adalah ini. Rindukan dan nantikan tanggapan Tuhan terhadap apa yang kita doakan. Saya ulang ya. Rindukan dan nantikan tanggapan Tuhan terhadap apa yang kita doakan. Jadi kita ini seringkali cuma berdoa aja, kita nggak pernah merindukan, menantikan tanggapan Tuhan itu apa. Nah, Habakuk pasal 2 ayat yang pertama, bagus banget ayat ini. Ini neguhkan pelajaran yang kita sedang pelajari hari ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara
Aku mau meninjau. Dan saya tertarik dengan kata ini, menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Nabi Habakuk saat itu mengadu sama Tuhan. Dan waktu dia ngadu, bukankah seringkali kita juga seperti itu, kita mengadu sama Tuhan. Tapi kita berhenti cuma ngadu. Padahal bedanya Habakuk, waktu dia selesai ngadu, dia menantikan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan menunggu apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadaku, dan bagaimana jawabannya atas keluhanku. Kembali, kita perlu meredefinisi jawaban doa. Saya ambil contoh, saya masuk ke aplikasi. Rubahlah pengertian kita saat mendoakan teman hidup. Mungkin beberapa di antara kita sudah mendoakan teman hidup itu udah tahunan. Aduh, kok nggak dapat ya? Tak pikir yang ini ternyata bukan. Wah, yang ini bukan. Saya mau bilang gini, kenapa engkau nggak berkata gini, Tuhan? Tanggapanmu tuh apa sih? Kenapa saya belum dapat teman hidup sih? Jangan-jangan kalau engkau dengar suaranya, Tuhan bilang, nah, kamu masih belum dewasa secara karakter. Nah, di titik itu kan kita jadi tahu, oh ternyata saya belum dewasa. Makanya kalau dipertemukan sama teman hidup dengan situasi ini malah justru akan menghancurkan dua belah pihak. Makanya saya katakan, jangan cuma puas mendoakan sesuatu. Setelah mendoakan, nantikan, rindukan tanggapannya. Ambil contoh, ada beberapa orang yang berkata, kami sudah mendoakan memperoleh keturunan. Kita udah doa 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi kok kenapa belum dijawab-jawab? Saya mau bilang, dengar tanggapannya. Itu penting. Oke, mendoakan supaya dapat keturunan itu baik. Tapi yang luar biasa adalah gini, dengar tanggapannya setelah engkau mendoakan itu. Nyatakan kerinduanmu kepada Bapa. Tapi nantikan tanggapannya. Karena ada saatnya kita juga mengharapkan berubahnya keadaan. Kok nggak berubah-berubah? Dengerin tanggapannya. Karena saya catat di sini betapa pentingnya mengetahui tanggapan Tuhan. Oke? Bentar lagi saya akan selesai. Hentikan memandang doa sebatas pemberitahuan, tetapi mulailah memandang doa sebagai mendapat izin dari Tuhan. Saya pikir ini penting. Saya ulang ya, bahwa hentikan memandang doa itu sebatas pemberitahuan. Tapi mulailah memandang doa sebagai mendapat izin dari Tuhan. Nah, kenapa saya katakan mendapat izin? Kita cuma ngasih tahu kok, Tuhan, aku buka toko ini ya, tolong berkati. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah cari tahu apa sih yang menjadi rencananya dalam hidup kita di area bisnis? Apa benar itu tuntunannya? Apa benar itu kehendaknya yang sempurna buat kita? Kita cuma ngasih tahu. Kita maksa Tuhan untuk berkati apa yang kita inginkan. Padahal kita harus cari tahu loh. Boleh saja kita memberitahu sama Tuhan, Tuhan aku lagi senang sama seseorang nih. Waduh. Nah oke, silakan memberitahukan bahwa engkau suka sama pribadi itu. Tapi kasih kesempatan buat Tuhan ngerespon dong. Respon Tuhan itu apa? Terus atau jangan diterusin? Jangan-jangan Tuhan bilang, nah itu bukan pasangan yang seimbang buatmu. Kalau engkau menikah, kau akan hancur. Karena apa? Kau akan menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau salah memilih teman hidupmu. Nah, banyak orang cuma sekadar sedang memberitahu. Tapi kita nggak pernah meminta izin dari Tuhan. Nah, perhatikan ini. Yesaya 30 ayat yang pertama sampai 2. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kenapa banyak kita mengalami kecelakaan? Karena kita sedang mewujudkan rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir, saya tertarik dengan kata ini, dengan tidak meminta keputusanku. Jadi mereka ngotot mau ke Mesir, mau berangkat ke Mesir, nggak peduli Tuhan itu mengizinkan atau tidak. Ayat ini, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Di dalam terjemahan AYT diterjemahkan yang pergi ke Mesir tanpa bertanya terlebih dahulu kepadaku. Jadi doa itu bukan cuma sebatas memberitahu, tapi mencari tahu dia tuh setuju enggak. Karena point of view-nya dia itu lebih penting dari point of view-nya kita, Saudara. Dia bisa memandang jauh ke depan. Kalau kita cuma pendek banget pandangan kita. Makanya hari ini, yuk jangan cuma puas memberitahu. Filosofi anak-anak muda zaman sekarang kan sangat memprihatinkan.
Mereka bilang apa? Lebih baik minta maaf dari minta izin. Nah ini kan ngeri. Banyak orang percaya sama Tuhan gitu. Udah deh, lebih baik minta maaf sama Tuhan daripada nanti minta izin. Nah hari ini kayak kita perlu merubah perspektif kita. Nah mengapa hentikan memandang doa sebatas pemberitahuan, tapi mulai memandang doa sebagai mendapat izin dari Tuhan? Landasannya ini. Sebagai Tuhan, Dia memiliki rencana dan kehendak yang seharusnya kita lakukan, kita patuhi. Dan Dia memiliki kuasa untuk memutuskan. Kata Tuhan itu kurios. Seseorang yang memiliki hidup kita. Seseorang yang memiliki kuasa untuk memutuskan. Memutuskan dengan siapa kita sebenarnya harus menikah. Memutuskan bisnis apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Kesimpulan saya adalah, saya ingin menutup dengan statement dari Mother Teresa. Beliau katakan, dalam doa, yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya sungguh diberkati oleh statement Mother Teresa. Dalam doa kita, yang penting itu bukan apa yang kita katakan sama Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang jadi tanggapannya atas doa-doa kita. You see, saya berdoa supaya kita benar-benar mulai meredefinisi ulang pemahaman kita tentang jawaban doa. Doa saya, gak ada satupun yang malas, tapi semuanya antusias dalam berdoa. Karena waktu kita doa, ada sebuah conversation antara kita dengan Tuhan. Utarakan keinginanmu, utarakan kerinduanmu. Dia mau dengar kok, tapi beri telingamu untuk mendengar tanggapannya. Tuhan memberkati kita. Doa saya, kita akan jadi generasi yang sungguh mencintai doa. Karena doa adalah kesempatan untuk kita berfellowship dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Kak Oci yang akan melanjutkannya. Tuhan memberkati kita semua. Mengapakah engkau mencintai aku? Naikkan pujian ini bersama-sama. Mati bagiku, hidup supaya aku dapat hidup. Supaya aku dapat hidup, karena ku berharga, oh, di matamu Tuhan. Hidupku hanya untuk mencintai aku dan mati untukku, memberikan hidupmu supaya aku dapat hidup, karena ku berharga di matamu Tuhan. Hidupku hanya untuk memuliakan
mati untukku. Haleluya, supaya aku dapat hidup, karena ku berharga di mata-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Oh, hidupku hanya untuk memuliakan. Memuliakan Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat mencintai seseorang yang gak layak. Terlalu banyak pelanggaran kami. Terlalu banyak kekurangan, dosa, kelemahan. Makasih buat kehormatan. Bahkan ketika begitu banyak orang meninggalkan hidup kami. Bahkan ketika banyak orang yang meragukan kami. Bahkan ketika banyak orang yang meninggalkan hidup kami. You are the only one who stay with us. Hanya Engkau satu-satunya yang tetap berada di samping kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Makasih buat kehormatan itu Tuhan. Kami hargai. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya. Yang menghargai karya penebusan Yesus di kayu salib. Katakan sama-sama amin. Sama-sama amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya minta Kelvin boleh siap-siap untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Oke. Tadi saya diteguhkan sekali dan saya ingin meneguhkan sedikit saja. Coba Bapak Ibu Saudara buka di Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena wow, luar biasa sekali. Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Israel mau keluar, ternyata Firaun mendekat. Dan banyak orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, ini bagaimana, ini gimana. Ya di belakang ada orang-orang Mesir. Di depan cuma ada lautan. Mereka berseru, mereka berseru, mereka berseru, mereka berteriak, mereka berseru dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apa yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah menganggap kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ada banyak orang yang penglihatannya lebih suka dengan masa lalunya. Dengan mimpinya yang sekarang kata Tuhan sudah berubah. Mimpimu bagus, tidak salah. Tapi bukan itu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan kau harus tinggalkan itu. Tapi ketika bergerak untuk meninggalkan itu, wow, yang keren adalah begini.
Ketika berseru-seru, tidak ada pertolongan. Tadi sudah dikatakan jawabannya mungkin yes, no, or wait. Tapi keren. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tadi Koan sudah menyampaikan. Hey, come on, listen. Seringkali kita berdoa supaya Tuhan lakukan sesuatu buat kita, right? Hello. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, katanya mau bawa kita keluar dari Mesir. Sekarang di belakang ada Mesir, di depan ada lautan. Ini harus gimana? Dan mereka berseru supaya Tuhan lakukan sesuatu kepada mereka. Bukankah seringkali kita berdoa begitu? Right? Kita berdoa supaya Tuhan lakukan sesuatu buat kita. Tapi keren. Tuhan gak lakukan terus kemudian Tuhan belah lautnya. Betul? Tuhan gak belah lautnya pakai tangannya? Enggak. Tapi jawaban Tuhan keren, tanggapan Tuhan. Berangkat dan engkau Musa angkat tongkatmu, belah airnya. Keren. Apa yang bisa kita dapat? Doa seringkali bukan meminta supaya Tuhan lakukan sesuatu. Tapi Tuhan bicara kepada kita, kamu yang angkat tongkatnya dan belah airnya. Artinya begini, gak selalu pada saat kita berdoa minta Tuhan lakukan sesuatu kepada kita. Jawaban berbicara kepada kita supaya kita yang lakukan sesuatu. Jawaban doa berarti bukan selalu Tuhan yang jawab buat kita. Untuk lakukan sesuatu seperti yang kita mau. Tapi seringkali jawaban doa adalah Tuhan bilang, kamu yang bergerak. Kamu yang berubah. Kamu yang lakukan sesuatu. Kamu yang harus hati-hati. Kamu yang harus tinggalkan orang itu. Kamu yang harus mengasihi orang itu. Kamu yang harus mengampuni orang itu. Right? So mulai hari ini pengalaman ini dari bangsa Israel telah membuktikan bahwa ketika dia berseru supaya Tuhan lakukan sesuatu, seringkali Tuhan enggak lakukan sesuatu. Dia cuma menanggapi aja. Dia bilang, angkat tongkatmu, berangkat. Kamu yang membelah air. Ketika saudara sedang dalam berkekurangan, kemudian saudara minta Tuhan tolong jawab. Supaya saya butuh keuangan hari ini. Seringkali Tuhan enggak bilang begini. Nih turun dari langit duitnya. Enggak. Atau tiba-tiba ada orang datang ke rumah saudara terus kemudian kasih uang yang kepada saudara. Enggak. Seringkali Tuhan bilang begini. Keluarkan dari dompetmu. Beri dulu. Tuhan akan memberkatimu. See? Betul? Seringkali Tuhan menanggapi bukan untuk melakukan apa yang kau mau. Tapi dia menanggapi supaya kita belajar taat kepada apa yang dia mau. So, this is very good verse yang kita bisa belajari. Mulai hari ini, lakukan firman Tuhan. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Koan itu mengupgrade hidup kita. Supaya kita bukan cuma sekedar yes, no, or wait. Tapi kita jauh lebih penting dari itu adalah our communication, our relationship with God. Calvin akan menyampaikan beberapa pengumuman buat kita. Gimana Vin? Do you understand? Yes. Keren, Oke. kan? Thank you Coach. So boleh kita kasih aplaus dulu yang terbaik buat firman yang telah disampaikan. Oke. So sama-sama dengan saya kita angkat tangan kita kanan kita dan kita bilang di dalam saya ada yang berharga. Di dalam saya ada yang berharga. Waktu kita tadi melakukan perjamuan kudus, kita untuk mengingat bahwa di dalam kita itu ada yang berharga. So, thank you juga buat message dari Koan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save.